Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang lemahnya penanganan kasus tindakan pidana korupsi di Indonesia dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh dosen Pak Hendra Setiawan SS, MPD. Dengan anggota Dini Ramdhani, Jennifer Angie Jonathan, Listiani Ayuning Tias, dan Jihad Ramadan. Yang pertama, pengertian korupsi. Korupsi atau rasuah dalam tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang secara terlibat dalam tindakan itu yang secara wajar atau ilegal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Selanjutnya akan dibaca oleh Jihad Ramadan. Pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 2000 Tahun 2001, jenis tindakan pidana korupsi berkaitan dengan korupsi adalah merintangi proses pemeriksaan korupsi, tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu, bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka, saksi atau ahli yang memberikan keterangan atau keterangan palsu, saksi yang membuka identitas pelapor. Apa penyebab lemahnya penanganan kasus Apa penyebab lemahnya penanganan kasus tindak pidana korupsi di Indonesia? Ada 3 faktor penyebab lemah penanganan kasus pidana korupsi di Indonesia. Seringkali pandang bulu dengan para pelanggar hukumnya. Hukum di Indonesia masih sering diperjualbelikan asal punya uang lebih dan koneksi orang dalam para lembaga penegak hukum, maka orang tersebut dapat terhindar dari hukuman. Yang kedua, faktor penegakan hukum yang meliputi kepolisian dan kejaksaan, sertanya jumlahnya relatif terbatas. Hal tersebut sangat mengganggu kinerja pemberantasan kasus korupsi. Yang ketiga, banyaknya peraturan perundang-undangan yang memberikan hak-hak kekebalan pada pejabat publik. Hal ini membatasi kelancaran pemeriksaan atau penindakan hukum jika mereka diduga terlibat dalam kasus korupsi. Kasus tindak pidana korupsi apa saja yang belum selesai penanganannya hingga saat ini? Ada 5 kasus, yaitu yang pertama, ada kasus Cendana. Penyelidikan kasus Cendana dimulai pada tahun 1998 setelah ditemukannya indikasi penyelewengan dana dari berbagai yayasan yang dikelola oleh keluarga Cendana. Peraturan pemerintah di tahun 1976 memang menetapkan penggunaan sisa-sisa laba bersih dari bank-bank milik pemerintah harus disumbangkan sebesar 5% setiap tahunnya kepada yayasan yang dikelola mantan Presiden Soeharto. Pada Juli 2015, Mahkamah Agung mengabulkan PK Jaksa dan memvonis 4 triliun kepada negara. Hingga saat ini masih ada banyak pihak yang yakin bahwa kasus ini belum tuntas dan masih banyak lagi kerugian negara yang tidak terungkap akibat korupsi dari Soeharto dan keluarganya. Yang kedua, kasus Hambalang, merupakan kasus proyek pusat olahraga di Hambalang, Bogor, dimulai pada bulan Oktober tahun 2009. Saat Kemenpora menilai perlu adanya pusat pendidikan latihan dan sekolah olahraga pada tingkat nasional. Proyek ini didirikan di lahan sebesar 32 hektar dan menelan dana sebesar 2,5 triliun. Proyek ini terhenti di tahun 2012 dengan alasan penyelewengan dana yang pasif ke sejumlah pejabat publik, sehingga saat ini masih ditangani oleh KPK. Kasus Bank Senturi. Kasus Bank Senturi adalah skandal korupsi besar dengan dampak yang cukup parah bagi sistem perbankan di Indonesia. Bank Senturi yang divonis sebagai bank gagal mendapatkan perilaku istimewa dari pemerintah melalui kucuran dana secara cuma-cuma dari Bank Indonesia. Hal ini menyebabkan pemerintah mengalami kerugian sebesar 6,7 triliun rupiah dalam bentuk bantuan modal.
Bantuan dana ini mengalir begitu saja secara bertahap dari bulan November 2008 sampai ke Juli 2009 ke dalam bank yang sudah terbukti lumpuh ini. Kasus ini menuai pro dan kontra yang luas. Ada banyak tudingan dan kecurigaan dari publik yang beranggapan aliran dana untuk Bank Senturi bukanlah semata-mata untuk menyelamatkan sistem perbankan Indonesia, tapi karena benturan politis, itu menyelamatkan deposan-deposan besar yang melibatkan banyak pejabat negara. Yang keempat ada kasus BLBI. Bantuan likuiditas Bank Indonesia adalah skema bantuan pinjaman dari Bank Indonesia kepada 48 bank swasta yang mengalami masalah likuiditas saat krisis moneter di tahun 1998. Menurut audit Badan Pemeriksaan Keuangan di tahun 2000, negara mengalami kerugian sebesar 138,44 triliun dan 144,53 triliun yang disalurkan lewat dana BLBI. Bahkan kerugian negara jika dihitung dari biaya penyehatan perbankan sepanjang tahun 1997 sampai 2004 mencapai 640,9 triliun. Kasus EKTP, kasus yang merugikan negara sebesar 2,3 triliun rupiah ini bermula di akhir Oktober 2019 saat Kementerian Dalam Negeri Kemendagri mengajukan anggaran sebesar 6,9 triliun rupiah untuk penyelesaian sistem informasi administrasi kependudukan atau SIAK. Yang salah satu komponen adalah nomor induk kependudukan NIK pada tahun 2011. Lelang proyek EKTP pun dilakukan setelahnya diketahui bahwa ada pengembangan harga secara besar-besaran melibatkan banyaknya politisi dan pejabat kementerian. Kasus ini muncul ke permukaan setelah mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazarudin mulai buka-bukaan kartu di tahun 2014. Apa penyebab terjadinya kasus korupsi? Ada dua faktor penyebab terjadinya korupsi. Yang pertama, ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang pertama adalah sifat tamak atau rakus manusia. Sifat ini merupakan berasal dari individu diri sendiri yang tidak pernah merasa cukup akan apa yang mereka miliki dan mempunyai hasrat yang besar untuk memperkaya diri. Sifat gaya hidup konsumtif pada era modern ini, terutama kehidupan di kota-kota besar, merupakan hal yang sering mendorong terjadinya gaya hidup konsumtif. Orang-orang kerap mementingkan gengsi daripada kebutuhan. Oleh karena itu, ketika perilaku konsumtif tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai, maka hal tersebut akan membuka peluang untuk seorang melakukan berbagai tindakan demi memenuhi hajatnya, seperti kasus korupsi. Moral yang kurang sehat atau lemah biasanya mudah untuk diajak melakukan tindakan korupsi, dan tindakan ajakan itu biasanya dilakukan oleh atasan atau bahkan bawahan. Seseorang yang memiliki iman kuat atau kontrol diri yang baik, walaupun dihadapkan dengan sesuatu yang buruk, ia masih bisa memilih untuk tidak melakukannya. Ya, terus seterusnya ada faktor eksternal. Di sini ada yang pertama itu faktor politik. Nah, dalam faktor politik ini biasanya para pejabat atau politikus untuk mempertahankan kekuasaannya, biasanya dia menggunakan cara korupsi agar mendapatkan uang lebih untuk melakukan pendaftaran atau melakukan pencalonan agar menjadi pejabat publik yang seterusnya. Karena biasanya dalam dunia politik itu ada yang disebut uang politik, yang jika seseorang ingin mencalonkan diri, biasanya membutuhkan uang yang banyak. Jika seseorang sudah mendapatkan jabatannya, biasanya dia akan melakukan tindakan korupsi untuk menutupi dana yang sudah keluar. Faktor hukum. Hukum bisa menjadi faktor terjadinya korupsi yang dapat dilihat dari dua sisi. Sisi aspek perundang-undangan dan sisi lain dari lemahnya penegak hukum. Hal ini adalah tidak baiknya substansi hukum, mudah ditemukannya aturan-aturan yang diskriminatif dan tidak adil, rumusan yang tidak jelas dan tegas, sehingga menimbulkan multitafsir, serta terjadi kontradiksi
dan overlapping dengan aturan lain. Yang ketiga, ada faktor ekonomi, merupakan hal yang dapat dilihat ketika tingkat pendapatan atau gaji yang tidak cukup memenuhi kebutuhannya. Maka seseorang akan mudah untuk melakukan tindakan korupsi demi terpenuhinya semua kebutuhan. Dan yang terakhir, ada faktor organisasi, yaitu dalam arti yang luas, tidak hanya organisasi yang ada dalam suatu lembaga, tetapi juga sistem perorganisasiannya yang ada di dalam lingkungan masyarakat, seperti kurang adanya teladan dari pemimpin, tidak adanya kultur organisasi yang benar, sistem akuntabilitas di instansi pemerintah kurang memadai, manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasi, dan lemahnya pengawasan. Selanjutnya kesimpulan akan dibacakan oleh Listiani. Kesimpulan, hukum di negara kita seharusnya tidak memberikan kasus korupsi terulang-ulang. Tindakan tegas harus dilakukan melalui dari hukuman terberat yang dijatuhkan kepada para pelaku korupsi yang sudah merugikan negara. Contohnya, hukum mati seumur hidup dan tidak ada lagi penjara rasa hotel seperti penjara suka miskin, yang mana di dalam sel para tahanan dapat bebas membawa atau membeli fasilitas seperti yang ada di rumah. Kalau hukum di Indonesia lembek terhadap korupsi, niscaya negara ini tidak akan bisa mengatasi kemiskinan yang terjadi dalam masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih.